Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Laqad ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin baydha'i naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Akhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakunna ajma'in. Peserta Zoom Mother Goodly yang ke-9 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin atas karunia dan juga inayah serta pertolongan dari Allah, maka kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di sebuah rangkaian kajian yang berjudul Journey to Parenthood, atau perjalanan menuju aktivitas sebagai seorang orang tua. Kira-kira seperti itu artinya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kajian ini, rangkaian kajian ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan kajian ini mulai dari awal sampai nanti akhir, pertemuan terakhir, sesi terakhir di hari Ahad insyaallah. Dan Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas, atau kama qala Rasulullah SAW. Beliau SAW bahwa tidak dikatakan seorang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang lain. Maka di sini di awal pertemuan kita berterima kasih, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullah khairan kepada admin dan juga panitia yang melaksanakan dan atas juhudnya atau semangatnya serta usahanya untuk terciptanya dan terselenggaranya kajian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai di hari yang diberkahi oleh Allah, yaitu hari Jumat ini. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan anak keturunan Adam, karena kita semua ini hakikatnya adalah anak-anak keturunan Adam, anak-anak keturunannya Nuh, dan anak-anak keturunannya orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam, menciptakan manusia, menciptakan keturunan Nabi Adam, dan memuliakan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita berada di atas langit dan bumi, di atas bumi dan juga lautan. Kita bisa berjalan di atas bumi, di atas permukaan bumi. Demikian pula Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengarungi lautan. Itu adalah merupakan karunia dari Allah. Demikian pula Allah memberikan rizki kepada kita berupa perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengutamakan kita di atas semua makhluknya, atau di atas kebanyakan makhluknya, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri. Kita bersyukur atas karunia pertama berupa kita Allah jadikan salah satu makhluk Allah dari kalangan manusia. Allah tidak menjadikan kita dari kalangan jin
atau juga Allah tidak menciptakan kita dari kalangan hewan melata. Demikian pula Allah tidak jadikan kita menjadi makhluk dari kalangan syayatin, ya, para setan. Namun Allah jadikan kita menjadi makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik yaitu manusia. Kemudian setelah Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah berikan fasilitas bagi kita yaitu rizki, ya. Yang mana fasilitas-fasilitas tersebut Allah siapkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Dan ini adalah hakikat dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi hakikat dari Allah ciptakan kita di dunia, Allah ciptakan manusia di dunia adalah untuk beribadah. Dan untuk menggapai tujuan utama, tujuan yang besar tersebut, Allah berikan fasilitas berupa rizki. Allah berikan fasilitas berupa makanan, minuman, pakaian. Allah berikan fasilitas berupa apa yang ada di dunia ini, ya. Agar kita bisa benar-benar menggapai dengan sungguh-sungguh tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk ibadah. Allah menciptakan manusia, ya, bukan untuk kesia-siaan. Karena maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari kesia-siaan. Allah pula ketika atau setelah menciptakan manusia tidak membiarkannya percuma sia-sia begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan Allah membebani manusia dengan tugas-tugas. Allah bebani manusia dengan tugas-tugas. Tidak seperti hewan ternak yang Allah ciptakan, ya, di atas muka bumi, mereka makan, mereka minum, mereka bereproduksi, memperbanyak keturunan. Kemudian setelah itu mereka imam mati di atas muka bumi karena sakit atau yang lainnya, atau diterkam predatornya, atau di atas, ya, tanah dalam keadaan disembelih. Ini takdir yang Allah ciptakan untuk, ya, makhluk berupa hewan-hewan ternak. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan setelah Allah menciptakan manusia tidak Allah biarkan begitu saja seperti hewan ternak pada umumnya. Namun Allah ciptakan mereka dan Allah tugasi mereka dengan beban-beban tugas. Apa itu? Berupa perintah yang harus dilaksanakan. Demikian pula berupa larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Berupa wasiat yang harus diperhatikan. Juga Allah ciptakan manusia, kemudian Allah beri mereka ujian berupa cobaan-cobaan. Allah tes mereka. Allah tes mereka berupa musibah, ya. Allah tes manusia berupa musibah. Apakah para manusia bisa bersabar menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan dan tes-tes tersebut? Atau mereka malah gugur ketika menghadapi ujian tersebut? Allah menguji manusia, apakah mereka bisa bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut? Apakah mereka bisa melewatinya dan lulus dari ujian-ujian tersebut atau tidak? Ya. Itu tujuan Allah menciptakan manusia dan Allah berikan ujian-ujian. Kemudian nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah akan mengumpulkan manusia dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh perbuatan, terhadap seluruh tindak tanduk yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap beban tugas yang Allah tugaskan kepada manusia. Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap perintah, apakah benar-benar dilaksanakan atau dilalaikan. Allah juga akan mintai pertanggungjawaban terhadap larangan-larangannya yang Allah larang kepada manusia. Apakah mereka benar-benar meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan tersebut, atau bahkan sebaliknya malah melanggar? Allah Subhanahu wa taala juga akan mintai pertanggungjawaban terhadap beban-beban tugas yang telah ditugaskan kepada mereka. Apakah mereka melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan melaksanakan apa yang Allah wasiatkan kepada mereka atau tidak? Dan di antara perkara yang Allah bebankan sebagai tugas bagi manusia, sebagai tugas kita
manusia yang beriman kepada Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas yang Allah bebankan adalah berupa penjagaan dan perlindungan yang baik terhadap anak-anak cucu, anak-anak keturunan. Juga beban berupa memperbaiki keturunan, memperbaiki nasab. Dan beban berupa usaha yang harus dilakukan untuk melindungi diri sendiri, untuk melindungi jiwa sendiri, dan juga melindungi keluarga, pasangan, anak-anak, keturunan dari panasnya api neraka. Jadi di antara beban tugas yang Allah tugaskan bagi kita adalah wajib bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin melindungi dan menjaga diri kita, serta menjaga pasangan dan anak-anak keturunan kita dari panasnya api neraka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhalladzina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Api neraka itu bukan sesuatu yang disepelekan, yang boleh disepelekan jemaah. Karena api neraka kata Allah, waquduhan nas wal hijarah. Karena api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Artinya ketika ada manusia dimasukkan ke dalam api neraka, ada batu-batu yang dilemparkan ke dalam api neraka, maka api itu akan semakin membesar dan semakin dahsyat panasnya. Api neraka itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan jemaah. Mengapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha malaikatun ghilad, shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah, karena di dalam api neraka, di dalam neraka itu, ya di atas neraka itu ada para malaikat. Para malaikat yang keras, yang tegas, yang kasar. Para malaikat yang tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, dan mereka senantiasa melaksanakan dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat neraka jemaah. Maka di antara beban tugas yang Allah tugaskan bagi kita sebagai manusia adalah bagaimana kita bisa terlindung dan terjauh sejauh-jauhnya dari panasnya api neraka tersebut. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita, bagaimana kita bisa melindungi istri kita, suami kita, bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dari panasnya api neraka yang luar biasa tersebut. Panas api neraka jemaah yang tidak hanya membakar bagian luar saja, tidak seperti api di dunia yang kalau membakar pasti luarnya dulu, ya. Walaupun luarnya gosong belum tentu dalamnya terkena api. Ini api dunia. Namun api neraka, ya, api di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka adalah api yang ketika membakar, maka membakar bukan hanya bagian luar saja, namun membakar sampai ke dalam dada, sampai ke dalam hati manusia. Yang terbakar bukan hanya kulit, namun hati, jantung, dan organ tubuh bagian dalam langsung ikut terbakar. Saking panasnya, saking dahsyatnya api neraka. Na'udzubillah. Maka dari ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dari inilah kita wajib untuk berlindung, wajib untuk melindungi diri-diri kita dan juga anak-anak keturunan kita dari panasnya api neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita untuk senantiasa menjaga anak-anak kita. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian.
untuk melindungi mereka di dunia maupun di akhirat. Karena anak-anak kita hakikatnya mereka adalah beban tugas yang Allah tugaskan, amanah yang Allah tugaskan kepada manusia, kepada kita sebagai orang tua, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban hal tersebut. Allah berfirman, atau Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Farrajulu ra'in fi baitih. Maka seorang lelaki itu pemimpin di rumahnya. Seorang lelaki itu pemimpin keluarganya di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana amalan istrinya, bagaimana ibadah istrinya, bagaimana ketaatan istrinya, bagaimana kesolehan anak-anaknya, bagaimana putri-putrinya menutup aurat atau tidak. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah sang bapak, sang ayah, sang kepala keluarga. Apakah ibunda, para wanita lepas dari tanggung jawab? Tidak. Para wanita pun akan dimintai pertanggungjawaban, kata Nabi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Dan wanita, seorang istri, merupakan juga pemimpin di rumah suaminya, pemimpin rumah tangganya. Kalau suami itu kepala keluarga, maka istri itu pemimpin rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana ibadah anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya itu berhadapan dengan perkara yang halal dan haram, bagaimana anak-anaknya melakukan perkara-perkara yang mubah. Semua itu jamaah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hakikatnya manusia atau hakikatnya anak-anak itu yang Allah karuniakan kepada para manusia, yang Allah karuniakan kepada para hamba, hakikatnya anak-anak itu merupakan ujian jamaah. Hakikatnya mereka adalah cobaan yang Allah uji, Allah coba para hamba dengan sebab anak-anak itu. Apakah mereka akan benar-benar melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan bersama anak-anaknya atau tidak? Apakah mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rizki yang Allah berikan kepada mereka bersama anak-anaknya atau tidak? Allah akan uji manusia. Apakah para orang tua itu akan menegakkan batasan-batasan Allah, melaksanakan syariat-syariat Allah bersama para anak-anaknya atau tidak? Apakah mereka bersama anak-anaknya akan berjalan di atas apa yang Allah perintahkan dan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Apakah para orang tua itu akan terfitnah oleh anak-anaknya, atau mereka akan kokoh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena sekali lagi anak-anak itu merupakan fitnah, merupakan ujian, cobaan bagi para orang tua. Apakah mereka akan lulus atau tidak? Fahadhihi wa ghairuha umurun la budda liman arada salamata fi dini wa dunya an yajtazaha binajahin wa yata'addaha bitawaffuqin wa yuqim bima amarahu Allah fiha khaira qiyamin. Maka ini adalah perkara yang harus diperhatikan. Perkara anak ini bukan perkara yang sepele, perkara yang harus benar-benar diperhatikan bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan agamanya dan keselamatan dunianya. Orang yang ingin selamat agama dan dunianya, maka hendaknya dia bisa melalui ujian tersebut dengan keberhasilan.
melewati ujian tersebut dengan sempurna, dan hendaklah dia bisa menegakkan apa yang Allah perintahkan dengan sebenar-benarnya terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang terpaut dengan anak-anak keturunan. Maka sebagai orang tua yang menginginkan anaknya soleh, maka hendaklah dia untuk menjadi orang yang soleh terlebih dahulu. Sebagaimana tema yang kita canangkan hari ini, bahwa ketika menginginkan anak yang soleh, maka hendaklah kita juga terlebih dahulu menjadi orang tua yang soleh, menjadi ayah yang soleh, dan menjadi ibunda yang solihah. Menjadi ibunda yang solihah. Di antara bentuk kesolehan orang tua, adalah bahwa orang tua harus memiliki keyakinan yang kuat, harus memiliki keimanan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kokohnya keimanan serta keyakinan orang tua itu adalah bahwa dia akan meyakini dan mengimani bahwa satu-satunya zat yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia meyakini bahwa orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah para ayah dan ibunda harus benar-benar mengetahui dan meyakini dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan hidayah kepada kita, demikian pula memberikan hidayah kepada anak-anak keturunan kita. Dan apa yang kita lakukan berupa usaha dan upaya untuk memperbaiki anak kita, maka usaha dan upaya tersebut hanyalah bentuk ikhtiar kita, hanyalah bentuk usaha kita agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan yang kita lakukan untuk menegakkan apa yang Allah perintahkan dan pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita, putra-putri kita tercinta, untuk bisa menegakkan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka inilah merupakan ikhtiar. Ini merupakan formalitas upaya yang kita lakukan, sehingga dengan itu kita berharap Allah memberikan rizki dan karunia berupa hidayah, berupa taufik, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang saleh, menjadi ayahanda yang saleh, menjadi ibunda yang salihah, dan memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Karena kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia berkehendak maka Allah berikan hidayah, dan apabila Allah berkehendak maka Allah akan sesatkan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 178, "May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Juga firman Allah dalam ayat yang lain dengan lafaz yang senafas, yang selaras dengan ayat tersebut, yaitu surah Fatir ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Maka sesungguhnya hanya Allah lah yang menyesatkan manusia, menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan memberikan hidayah, petunjuk, taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka jangan sampai jiwamu, dirimu binasa karena sebab merasa kehilangan mereka. Merasa kehilangan
kehilangan orang-orang yang kita upayakan untuk mendapatkan hidayah. Ketika kita misalkan berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk menunjuki anak-anak kita, mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai dengan apa yang Nabi SAW tuntunkan, maka kita serahkan benar-benar bahwa Allah adalah zat yang memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Maka jangan sampai ketika mungkin misalkan kita dapati anak kita belum mendapatkan karunia, belum mendapatkan rizki berupa hidayah dan taufik dari Allah, maka jangan berkecil hati. Jangan sampai kita bersedih sampai kita binasa. Jangan sampai kita bersedih sampai kita terjerumus ke dalam dosa. Karena ingat bahwa hidayah milik Allah. Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan kalau Allah ingin, kata Allah, walau syi'na, apabila kami menginginkan, la'ataina kulla nafsin hudaha, maka kami akan berikan bagi setiap jiwa itu petunjuk. Allah akan berikan petunjuk, hidayah, taufik kepada seluruh jiwa kalau Allah kehendaki. Namun karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pilih siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang berhak mendapatkan taufik, siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang tidak berhak. Dan ini kembali kepada hikmah dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemahaguangan serta ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 99, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Kalau Rabb engkau wahai Muhammad, kalau Rabb engkau berkehendak, maka seluruh apa yang ada di bumi bisa Allah buat mereka beriman seluruhnya. Namun sekali lagi kembali kepada rahmat Allah, kembali kepada keagungan Allah, kembali kepada hikmah dari ilmu yang Allah miliki, maka Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan sebaliknya Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ayat-ayat yang serupa itu sangat banyak jemaah. Maka orang tua, seorang ayah, seorang ibu yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, dia akan yakin bahwa satu-satunya zat yang berikan hidayah, satu-satunya zat yang bisa membuat anaknya beriman, anaknya saleh, adalah Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Bahkan hatta para nabi, bahkan hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang kedudukannya paling dekat dengan Allah Rabbul Alamin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal tersebut kepada beliau. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang kamu kehendaki, yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Namun Allah lah yang mampu, satu-satunya yang bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah adalah zat, satu-satunya zat yang paling mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Oleh karena itu begitu besar usaha yang Nabi SAW lakukan untuk mengajak paman tercintanya masuk Islam. Sebagaimana kisah yang kita sangat tahu, bagaimana kisah Nabi SAW bersaing, berusaha berlomba-lomba melawan Abu Jahal, melawan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ketika Abu Talib sedang sakaratul maut, sedang sakit yang menyebabkan dia mati, maka Nabi SAW datang kepada Abu Talib yang saat itu sedang sakarat. Namun ternyata di kamarnya itu ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Maka di situ Nabi SAW berusaha
agar kalimat terakhir yang diucapkan sebelum wafatnya Abu Thalib adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW bersabda, ya ammi, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Satu kata saja, satu kalimat saja yang aku bisa bersaksi untuk kebaikanmu di hadapan Allah dengan kalimat tersebut nanti. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah gak mau kalah. Mereka berkata, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Ayah Abu Thalib. Ya. Bukan agama siapa-siapa, agama ayahnya Abu Thalib. Apakah kamu benci agama ayahmu yaitu Abdul Muttalib? Dibuat ragu, dibuat takut untuk meninggalkan agama bapaknya sendiri. Falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaih wa yu'idu lahu tilka al-maqalah hatta qala Abu Thalib akhir ma kallamahum. Dan Nabi SAW terus berusaha mengucapkan kalimat itu berkali-kali dengan harapan Abu Thalib bisa mengikuti kalimat tersebut, dan itu menjadi hujjah di hadapan Allah untuk membela Abu Thalib yang dahulu ketika hidup biasa membela Nabi SAW dan dakwah Islam. Maka sampailah ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib. Dia berkata berada di atas agama bapaknya. Dan dia nggak mau, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini membuat hati Nabi Muhammad SAW begitu bersedih. Seorang Nabi, seorang Rasul yang paling mulia, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau tidak mampu untuk membuat Abu Thalib, orang yang beliau kasihi dan cintai, masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan ini tegas Nabi Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad SAW tadi dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Namun Allah lah zat yang bisa dan mampu, satu-satunya yang mampu untuk memberikan hidayah, taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka Nabi SAW pun tidak mampu untuk memberikan hidayah. Oleh karena itu jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, poin yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang yang saleh, orang tua yang saleh, adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kebaikan diri dan untuk kebaikan anak-anak keturunan. Karena apabila kita tahu dan kita yakin bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya zat yang memberikan hidayah, Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan dan mengaruniakan taufik, bimbingan kepada seorang hamba agar bisa beriman kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin bahwasanya yang mendapatkan hidayah hanyalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, yakin bahwasanya orang yang dijaga adalah orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita untuk menghadap Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita, agar Allah memperbaiki keadaan anak-anak kita, agar Allah memperbaiki keadaan keturunan-keturunan kita, dan agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan keberkahan kepada anak-anak keturunan kita, dan agar Allah senantiasa menjaga dan melindungi mereka dari segala macam perkara yang tidak disukai, dari segala macam perkara yang buruk, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi anak-anak keturunan kita dari keburukan para syayatin, dari keburukan para setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Maka doa jemaah merupakan
senjata terhebat, senjata terkuat yang dimiliki oleh seorang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Maka seorang yang beriman akan senantiasa berusaha meminta hidayah, meminta petunjuk, meminta karunia taufik kepada zat yang satu-satunya mampu untuk memberikan taufik, hidayah dan petunjuk tersebut, yaitu Allah Rabbul Alamin. Dan itu pula jemaah upaya yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang saleh dan orang-orang yang utama terdahulu maupun sekarang dan yang akan datang. Artinya orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman akan senantiasa berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Lihat doanya para ibadur rahman, para hamba-hamba Allah yang beriman. Allah gambarkan, Allah hikayatkan ucapan mereka dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalimat yang luar biasa jemaah. Ini doa yang seharusnya seyogianya setiap orang tua hafal. Dan setiap orang tua, ayah dan ibunda senantiasa ucapkan, doakan, panjatkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Baik setelah sholatnya, baik dalam sholatnya, dalam sujudnya, dalam sholatnya. Demikian pula dalam saat di antara dua azan, di antara azan dan iqamahnya. Saat menjelang sesaat terakhir dari hari Jumat. Antara dua khutbah yang dilakukan oleh khatib. Dan waktu-waktu mustajab yang lain, saat turun hujan dan yang lain. Hendaklah kalimat ini kalimat yang senantiasa diucapkan oleh kita. Karena luar biasanya doa yang diucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pelipur lara, penyejuk mata dari kalangan pasangan-pasangan kami dan dalam bentuk anak-anak keturunan kami. Jadikan istri-istri kami menjadi pelipur lara, penyejuk mata. Jadikan suami-suami kami menjadi pelipur lara dan penyejuk mata. Jadikan anak-anak, putra-putri, cucu-cucu keturunan kami menjadi pelipur lara di dunia maupun di akhirat. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Juga lihat doa yang dipanjatkan oleh Zakaria alaihi salatu wassalam, yang mana beliau berkata, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Kata Zakaria, maka berikanlah karunia kepadaku dari sisimu satu wali keturunan yang bisa mengambil atau mewarisi dariku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Mewarisi apa? Mewarisi kenabian. Karena kita tahu bahwasanya keluarga Yakub, keturunan Yakub alaihi salam banyak menjadi nabi dan rasul. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah anak keturunan tersebut orang yang diridhoi wahai Rabbku. Juga doa yang lain Allah Subhanahu wa taala panjatkan dalam firman-Nya, atau Allah Subhanahu wa taala hikayatkan yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Allah berfirman, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb kami, karuniakanlah dari sisimu kepada kami, kepadaku keturunan yang baik, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Ini perkataannya siapa? Zakaria alaihissalam, yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 38. Juga doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang mana mereka berdua berkata, Rabbana waj'alna muslimain laka
laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikan kami menjadi dua orang yang berserah diri, dua orang muslim kepada Engkau. Dan jadikan keturunan kami menjadi umat, menjadi sekelompok manusia yang berserah diri pula kepada Engkau. Juga perkataan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam, yang mana beliau berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb kami, karuniakan kepada kami anak-anak yang berasal dari kalangan orang-orang yang saleh. Juga perkataan beliau, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata Ibrahim, ya Rabbku, jadikan aku menjadi orang yang senantiasa menegakkan salat, dan juga jadikan dari keturunanku pula orang-orang yang menegakkan salat. Ya Rabb kami, terimalah doa kami. Terimalah doa kami. Perkenankanlah doa kami. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan perkataan Ibrahim ini. Dalam surah Ibrahim ayat 35, Allah berfirman menghikayatkan perkataan Ibrahim, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkan aku, juga jauhkan keluargaku, keturunanku, anak-anakku dari buruknya perbuatan menyembah berhala. Dan juga doa yang dipanjatkan oleh orang yang mencapai usia 40 tahun. Sudah dekat tiba waktunya. Maka dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Orang yang mencapai 40 tahun itu berkata, Ya Rabbku, karuniakan kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat Engkau yang Engkau berikan kepadaku, dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkan aku agar aku bisa beramal soleh sebagaimana yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah bagiku keadaan keluarga. Fa'akthir ya Abdallah min talabidh dzurriyyati salihah wa min ad-du'a'i bi islahidz dzurriyyah. Maka hendaklah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai hamba Allah, untuk senantiasa meminta anak keturunan yang saleh, dan untuk meminta kepada Allah dimudahkan agar kita bisa memperbaiki keadaan keluarga kita. Hendaklah kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan, dan jangan sampai kita mendoakan keburukan kepada anak-anak kita, walaupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan marah. Baik, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Tadi beberapa kali atau sering kita sebutkan bahwa kita sebagai orang tua, sebelum menginginkan anak yang soleh, maka hendaklah kita untuk menjadi soleh dan solihah terlebih dahulu. Sebelum mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, jadilah kita ayah dan bunda yang soleh dan solihah. Karena dalam kesolehan atau pada kesolehan kedua orang tua dan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua itu, ada efek dan pengaruh yang sangat besar terhadap kebaikan anak-anak, dan akan bisa mendatangkan manfaat bagi anak-anak di dunia. Demikian pula kebaikan bagi anak-anak di akhirat kelak. Wa kadzalika fal a'malus sayyi'ah wal mubiqat allati yaqumu bihal aba' wal ummahat atharun sayyi'un ala tarbiyatil abna. Sebaliknya, amal yang buruk, dosa, kemaksiatan, keburukan yang dilakukan oleh bapak dan ibu, itu juga bisa menimbulkan efek negatif, efek yang buruk terhadap proses pendidikan anak-anak kita. Maka efek-efek ini dapat kita lihat
atau manfaat serta kebaikan yang didapatkan oleh seorang ayah dan bunda yang soleh dan solihah, efeknya adalah sebagaimana yang bisa kita sebutkan pada beberapa poin berikut. Yang pertama, kebaikan dan manfaat yang didapatkan oleh anak-anak ketika orang tua itu soleh dan solihah adalah keberkahan yang akan mereka peroleh karena sebab amal-amal soleh dan balasan kebaikan yang Allah berikan kepada ayah dan bunda yang soleh dan solihah. Sebagaimana sebaliknya, efek buruk, efek negatif pun akan Allah timpakan kepada anak-anak keturunan karena sebab keburukan dan balasan keburukan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan kemaksiatan dan keburukan tersebut, serta hukuman yang Allah berikan kepada orang yang bermaksiat dan berdosa tersebut. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, tidaklah salah, tidaklah keliru ketika kita katakan ada seorang yang menyebutkan dosa itu dibayar 7 turunan. Dosa itu dibayar 7 turunan, karena bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dosa yang dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibunda, bisa berefek negatif dan bisa terlihat efeknya di atau pada diri anak dan keturunan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dosa dan kemaksiatan serta efek buruk yang muncul karena sebab dosa dan keburukan tersebut. Karena sekali lagi bahwa gambaran balasan kebaikan yang Allah berikan, atau sebaliknya gambaran balasan keburukan dan hukuman yang Allah berikan kepada ayah dan ibunda, kepada orang tua itu bisa juga berefek negatif kepada anak-anak. Bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Maka seorang anak yang melihat bapaknya soleh, bapaknya beribadah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka anak tersebut cenderung akan mengikuti tingkah pola perbuatan yang dilakukan oleh bapaknya. Sehingga Allah memberikan perlindungan dan penjagaan kepada anak tersebut. Allah berikan rizki yang luas kepada anak tersebut, dan Allah akan memberikan kebaikan yang mengubah keadaan yang baik bagi anak tersebut. Sebaliknya, penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibunda, akan menjadi contoh buruk juga, akan menjadi teladan yang buruk juga bagi anak-anaknya. Sehingga mereka pun terjerumus ke dalam penyimpangan, mereka pun menyimpang dan menyeleweng dari jalan yang benar, mereka pun menyimpang dan menyeleweng dari jalan yang lurus, sehingga akhirnya turunlah ujian, turunlah mara bahaya, malapetaka terhadap mereka berupa sakit, berupa penyakit, dan berupa datangnya keburukan, kesulitan yang silih berganti dan bertubi-tubi. Jadi bisa jadi ketika seorang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan turunkan ujian, turunkan malapetaka, mara bahaya, musibah, dan ujian yang bertubi-tubi kepada orang yang berdosa tersebut sebagai hukuman. Dan yang merasakan bukan hanya sang pendosa, namun juga anak-anak dan keturunannya pun bisa mendapatkan dan merasakan efeknya atau efek buruk dari perbuatan dosa itu. Idzan falyukthir alwalidani minal a'malis salihah fa atharu dzalika yan'akisu 'alal abna. Maka hendaklah setiap orang tua, baik ayah maupun ibunda, untuk benar-benar memperbanyak amal soleh,
untuk benar-benar memperbanyak amal soleh sehingga efeknya bisa dirasakan, efek baiknya bisa dirasakan oleh anak-anak keturunannya. Lihat contohnya, efek baik, efek positif yang dirasakan oleh anak karena sebab kesolehan dari orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah yang biasa kita baca setiap Jumat atau malam Jumat. Allah berfirman, wa ammal jidar fakana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. Lihat, kata Khidir berkata kepada Musa yang tidak sabar bertanya dan menegur apa yang dilakukan oleh Khidir saat mereka melakukan perjalanan belajar satu sama lain. Kata Khidir dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 82, dan adapun tembok, dinding yang diperbaiki tadi tanpa upah di kampung yang mana penduduk kampungnya tidak mau menjamu mereka sebagai tamu. Maka kata Khidir, adapun tembok dinding tadi yang saya perbaiki, maka dinding tersebut merupakan milik dari 2 orang anak yatim di kota tersebut. Dan di bawah dinding tersebut ada simpanan harta bagi mereka, milik mereka dari orang tua mereka. Dan lihat, dan kedua orang tuanya dan bapaknya itu orang yang soleh. Karena bapaknya orang soleh, maka Allah jaga 2 anak yatim tersebut dari berbagai keburukan. Maka Rabbmu menginginkan agar keduanya sampai ke usia baligh terlebih dahulu, baru setelah itu mengeluarkan harta simpanan sebagai bentuk kasih sayang dan karunia dari Rabbmu. Lihat jemaah, siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga anak-anak tersebut dari keburukan? Allah. Dan bagaimana Allah menjaga mereka? Menjaga harta anak-anak yatim, harta simpanan anak yatim. Bagaimana? Karena sebab kesolehan dari orang tuanya. Kesolehan dari orang tua. Maka untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan anak-anak kita baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah kita menjadi orang tua yang saleh dan salihah. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ketika seorang orang tua menginginkan untuk memiliki anak yang bertakwa, anak yang beriman kepada Allah, anak yang saleh dan salihah, maka hendaklah wahai para bapak, hendaklah engkau wahai para ibunda untuk senantiasa bertakwa dan untuk senantiasa berucap dengan ucapan yang baik. Hendaklah para bapak dan ibunda untuk senantiasa memperbaiki keadaan masing-masing, menjadi orang-orang yang saleh. Karena pengaruh kesolehan yang dimiliki oleh kedua orang tua tersebut akan benar-benar berimbas efek yang baik ya bagi anak-anak keturunannya, bagi anak-anak keturunannya. Bahkan keimanan yang dimiliki oleh orang tua dan diikuti keimanan tersebut oleh anak-anaknya, walaupun mungkin dari sisi amal tidak sama, namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan
Keimanan anak-anak keturunan itu merupakan bentuk pelipur lara bagi orang tua yang soleh dan solihah. Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang keturunannya itu ikut beriman bersama mereka, mengikuti mereka beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kelak di akhirat Allah akan susulkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan seluruh hamba-hambanya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Orang beriman masuk ke dalam surganya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik masuk ke dalam neraka tempat mereka. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para bapak sudah menempati tempatnya masing-masing. Para ayah yang soleh, ibu yang soleh menempati tempatnya masing-masing. Para anak juga menempati tempatnya masing-masing di surga sesuai dengan amalannya masing-masing. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan susulkan anak-anak yang mungkin dari segi keimanan, dari segi amal, dari segi kesolehan jauh di bawah orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan susulkan putranya. Tetap akan susulkan anak-anak keturunannya tersebut untuk bisa menempati surga yang kedudukannya sesuai dengan ayah-ayah dan ibu-ibundanya masing-masing. Ayah-ayah dan ibundanya masing-masing. Walaupun sekali lagi kesolehan anak-anak ini tidak sama, tidak sebanding, tidak berbanding lurus dengan, atau tidak sama, tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh ayah-ayah handanya dan ibunda-ibundanya. Namun sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyusulkan orang-orang atau anak-anak yang beriman, yang sama-sama beriman seperti orang tuanya, Allah susulkan kedudukannya bersama dengan orang tua mereka dalam kedudukan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal soleh yang dimiliki oleh para orang tua. Artinya kedudukan yang didapatkan oleh anak-anak yang awalnya mungkin mendapatkan kedudukan di surga yang lebih rendah, kemudian disusulkan naik ke surga yang lebih tinggi agar bisa berkumpul kembali bersama dengan orang tua mereka. Maka hal tersebut Allah lakukan sebagai karunia tambahan. Allah lakukan sebagai bentuk rizki dan karunia serta kenikmatan tambahan yang Allah berikan kepada orang tua yang saleh, berupa dikumpulkan kembali dengan anak-anak dan keturunan mereka di surga di kedudukan yang sama, tanpa mengurangi pahala yang telah dimiliki sebelumnya oleh para orang tua. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya, dengan amalnya masing-masing. Maka sekali lagi ini merupakan bentuk efek positif lagi yang didapatkan oleh anak-anak dan keturunan karena sebab kesolehan yang dimiliki oleh orang tua.
anak-anak yang mendapatkan efek positif dari sebab kesolehan yang dimiliki oleh orang tua. Keutamaan yang didapatkan oleh anak-anak ketika mereka memiliki ayah yang soleh dan ibunda yang solihah. Perhatikan keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Surah At-Tur ayat 21. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanihi. Allah mengkabarkan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Allah kabarkan keutamaan, kemuliaan, karunia, kelembutan Allah dan kebaikan Allah bagi makhluk-makhluknya, bagi hamba-hambanya. Allah kabarkan berupa apa? Annal mu'minin idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman yulhiqhum bi abaihim fil manzilah wa in lam yablughu amalahum. Maka orang-orang yang beriman dan memiliki anak-anak keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka Allah susulkan anak-anak keturunan tersebut untuk bisa menempati tempat yang ditempati oleh ayah-ayah mereka, oleh orang tua mereka. Menempati kedudukan yang diduduki oleh ayah-ayah dan orang tua mereka. Walaupun mungkin amal yang dimiliki oleh anak-anak keturunan tersebut belum sampai derajat berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Agar apa? Litaqarra a'yunul aba'i bil abna'i 'indahum fi manazilihim. Agar orang tua bisa mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan pelipur lara, qurratu a'yun, ketika mereka mendapati anak-anak tercinta mereka, anak-anak terkasih mereka berada di samping mereka, berada di dekat mereka, di kedudukan mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajma'u bainahum ala ahsanil wujuh. Maka Allah kumpulkan mereka, para ayah dan para anak-anak tersebut, para orang tua dan anak-anak tersebut, di satu keadaan yang paling baik, di satu keadaan yang kedudukan yang paling tinggi, dengan menaikkan, mengangkat derajat kedudukan orang yang amalnya kurang untuk bisa bersama dengan orang yang amalnya lebih baik dan lebih sempurna, yaitu para orang tua. Wala yanqusu dzalika min amalihi wa manzilatihi. Dan kedudukan tersebut ketika digabungkan, disatukan, dikumpulkan para orang tua dengan anak-anaknya, bukan dengan cara orang tua bayar sehingga misalkan dikurangi pahalanya, dikurangi kedudukannya, diturunkan derajat surganya agar bisa bersama dengan anak-anaknya, tidak. Namun murni bentuk karunia, tambahan, kenikmatan dan kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada orang tua. Dengan apa? Dengan dikumpulkan lagi mereka bersama anak-anak. Sehingga sempurnalah kebahagiaan yang mereka rasakan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka aba wa ummahat jemaah peserta kulzum yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita untuk senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita menjadi orang tua yang senantiasa bersemangat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak kita, sehingga apabila mereka mengikuti keimanan, mengikuti beriman kepada Allah seperti kita, mengikuti kita dalam keimanan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan mereka karunia yang melimpah di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, mungkin pembahasan yang bisa kita bahas di perjumpaan kita di siang hari
yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita menjadi orang dan hamba yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang kokoh, dengan keimanan yang sempurna. Kemudian kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak keturunan yang beriman juga kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita bisa dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang tidak ada ujungnya, perkumpulan dan persatuan yang tidak ada putus-putusnya, perkumpulan dan persatuan yang tidak ada jurang pemisah lagi di antara mereka. Karena begitu seberapa dekat pun kita dengan orang-orang tercinta kita di dunia ini, seberapa besar kita ingin bersama terus dengan anak-anak kita, maka persatuan, perkumpulan dan pertemuan ini ada batasnya, ada akhirnya jemaah. Ada sang pemutus kelezatan, ada sang pemutus angan-angan, yaitu kematian. Suatu waktu, suatu hari nanti kelak kita pasti akan dipisahkan dengan kematian. Maka agar kita tidak lagi dipisahkan kedua kalinya nanti di akhirat, hendaklah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh dan lagi salihah, ayah yang saleh dan ibunda yang salihah, bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan diri menghadapi hari-hari setelah kematian. Ini mungkin apa yang bisa kita bahas pada perjumpaan kita kali ini. Sisa waktu mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Majelis saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lamu bishawab. Ya. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, bagaimana mengatasi trauma parenting dari kedua orang tua? Trauma parenting dari kedua orang tua ini maksudnya berarti mungkin cara mendidik orang tua dahulu yang kurang baik, seperti itu mungkin ya. Baik. Jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Pertama, yang harus kita ingat bahwa pendidikan terbaik, pendidikan yang paling bagus, dan pendidikan yang paling terbukti di tengah-tengah kita, pada diri kita, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, maka hendaklah kita untuk mengingat bahwa ada dua pasang tangan yang memiliki andil besar untuk membentuk pribadi kita seperti hari ini. Siapa mereka? Yaitu kedua orang tua kita. Jadi poin yang paling utama yang harus kita ingat pertama kali adalah, ingatlah bahwa kita menjadi manusia yang bisa berdiri sekarang ini seperti sekarang ini adalah karena sebab dengan izin Allah tentunya, sebab dua pasang tangan yang mendidik kita, yaitu ayah dan ibunda kita. Maka apabila kita ingin melihat role model, contoh yang paling nyata keberhasilan dalam pendidikan, sehingga kita bisa menjadi pribadi seperti ini, adalah lihat bagaimana cara orang tua kita mendidik kita. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, orang tua saya dahulu mendidik saya dengan kasar, keras, mukul wajah, nampar, nendang dan sebagainya, dengan kekerasan, kasar. Maka kita katakan itu mungkin bagian pendidikan yang paling mengena dan paling kita ingat. Dan juga yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat bahwa
orang tua kita mendidik kita sesuai dengan kadar ilmu yang mereka miliki. Karena sesuai dengan kadar ilmu yang mereka miliki, maka cara mendidiknya pun sesuai dengan kadar ilmu yang mereka miliki. Pastinya ada yang baik dan ada yang buruk. Dan di antara keburukan atau salahnya cara mendidik mereka adalah dengan metode kasar dan keras yang mereka terapkan kepada kita. Memukul di tempat-tempat yang terlarang. Memukul di tempat-tempat yang terlarang, memukul di tempat-tempat yang berbahaya, di bagian tubuh yang berbahaya. Dan ini adalah bagian dari kekurangan. Dan kita tidak menafikan hal tersebut. Namun sayangnya kita sebagai anak biasanya hanya mengingat perkara yang tidak kita senangi tersebut saja. Cara mendidik ayah kita yang caranya dengan memukul misalnya, kita ingat pukulannya saja. Kita tidak ingat bagaimana pendekatan yang mereka lakukan. Karena memang itu adalah kodrat atau fitrah yang Allah tetapkan. Seorang itu akan mengingat sesuatu yang sesuatu yang buruknya saja. Yang bagus-bagus, yang baik-baiknya suka lupa. Karena memang kata para ulama, kata para ahli hikmah bahwa memukul wajah itu bisa mendatangkan, atau pukulan itu bisa mendatangkan rasa dendam yang tidak lekang oleh waktu. Mungkin dimaafkan, kita memaafkan pastinya. Nggak mungkin kita nggak memaafkan orang tua kita yang memukul kita. Tapi pukulan tersebut akan terus mengena, akan terus membekas dan terkenang, mungkin bisa jadi sepanjang hayat sang anak. Maka dari situ, sekali lagi kembali kepada poin tadi, bahwa pendidikan terbaik adalah apa yang ditetapkan atau apa yang diterapkan oleh orang tua kita, dengan catatan pendidikan baiknya bisa kita terapkan, bisa kita jadikan teladan, dan pendidikan buruknya atau cara-cara pendidikan yang buruknya yang diterapkan oleh orang tua kita itu bisa kita jadikan pelajaran. Pelajaran berharga saat kita memberikan pendidikan kepada orang tua kita. Maka dari situ insya Allah mungkin tidak akan muncul yang namanya trauma parenting dan yang lainnya. Tidak muncul trauma parenting dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ingat bahwa yang harus kita camkan, dan ini juga nasihat dari guru-guru kami dahulu, bahwa ketika kita ingin belajar bagaimana mendidik anak, ingin belajar bagaimana parenting yang baik, langkah pertama adalah lihat kaca, lihat cermin. Bagaimana keadaan kita sekarang? Bukan maksud untuk berujub atau berbangga diri, tidak. Maksudnya lihat kaca, lihat diri kita, introspeksi diri kita. Bagaimana amal kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana sikap kita kepada orang tua. Kemudian ketika kita dapati, oh saya ternyata orang yang berbakti ke orang tua. Sekali lagi bukan bentuk ujub ya. Oh saya menjadi orang yang ibadahnya getol, rajin, tepat waktu sholatnya. Kemudian flashback kembali ke saat-saat dimana kita belajar sholat dengan orang tua kita. Flashback kembali ke saat-saat dimana kita misalkan sebagai ibunda dulu ketika wanita, sebagai anak perempuan, senantiasa diajak sholat bersama oleh ibunda kita. Bagaimana mereka mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang pemberani dan kuat. Kuat fisik, kuat mental. Itu pendidikan yang luar biasa dari orang tua kita. Maka insya Allah dengan itu kita bisa mengambil cara pendidikan mereka yang terbaik itu menjadi teladan, dan kita bisa melihat cara pendidikan mereka yang buruk itu menjadi ibrah atau pelajaran. Maka dari situ insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Baru setelah itu baru kita melihat bagaimana cara mendidik orang lain, atau bagaimana cara orang lain mendidik anak-anaknya, sehingga menjadi tambahan. Namun role model yang paling utama siapa?
Tentunya orang tua kita. Buktinya kita bisa menjadi orang-orang yang seperti sekarang ini. Orang yang berani, orang yang tahan mental, orang yang kuat menghadapi masalah, orang yang kuat menghadapi pressure, orang yang bisa bekerja under pressure dan yang lainnya. Orang yang tergerak ketika mendengar azan. Jangan beranggapan orang tua kita tidak punya andil dalam hal tersebut. Tidak. Kita rajin sholat, kita tepat waktu dalam melaksanakan sholat, takut kalau meninggalkan sholat. Siapa yang mengajarkan itu? Orang tua kita. Sesuai dengan kadar ilmu mereka masing-masing. Allahu a'lam. Izin bertanya, bagaimana cara mengajak pasangan untuk mulai mensolehkan diri bersama? Seperti judul, ya, kembalikan kepada judul kajian kita juga. Ketika kita ingin soleh, ketika kita ingin anak-anak soleh, maka jadilah kita menjadi orang tua yang soleh. Ketika kita ingin pasangan kita menjadi orang yang soleh, maka jadilah kita sebagai istri yang solehah. Ya, apalagi kepada pasangan itu pendekatannya punya cara-cara masing-masing sesuai dengan keadaan masing-masing, sesuai dengan sifat pasangan masing-masing. Nggak bisa setelah kajian, oh saya tahu cara mendidik orang yang, atau cara mendidik anak yang soleh, kita harus jadi orang tua yang soleh. Terus tahu-tahu setelah kajian datang ketemu suami baru pulang kerja langsung bilang, ya Abi, wahai suamiku, ayo kita jadi orang soleh. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah, sholat tepat waktu. Allah berfirman begini-begini, hadis Al-Quran berfirman seperti ini. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran seperti ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis seperti ini. Ya, keluar berkata dalil, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, tidak seperti itu. Ya. Tapi ajak mereka. Ajak orang-orang tercinta kita tersebut. Ajak pasangan kita. Cara mengajaknya pun tadi dengan cara pendekatan sesuai dengan keadaan masing-masing. Namun poin yang paling utama, yang paling penting adalah ingat bahwa dakwah yang paling mudah diterima dan dakwah yang paling besar tingkat persentase keberhasilannya adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan, dakwah dengan sikap. Bukan hanya dakwah ceramahi, nasihati suami panjang lebar. Enggak semua suami bisa menerima nasihat yang seperti itu. Tapi buktikan kesolehan kita itu dengan sikap kita. Ketika kita sudah mulai belajar agama, ketika kita sudah mulai mengetahui cara menutup aurat yang benar, akhirnya kita mengubah penampilan kita. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu ya kita perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbaiki puasa kita, perbaiki cara dan sikap kita, tutur kata kita kepada pasangan kita, kepada suami tercinta kita. Perlihatkan kepada suami kita bahwa kita adalah istri yang berusaha menjadi istri yang solihah. Dengan sikap-sikap yang kita perlihatkan semakin besar, semakin baik, semakin hebat cara kita melayani suami kita, maka dengan itu suami akan bertanya-tanya, ini kok istriku jadi solihah begini? Akan bertanya-tanya jemaah. Akan bertanya-tanya, kok istriku jadi solihah begini? Akhirnya ditanya, istriku tercinta, ya, kok kamu bisa menjadi istri yang soleh? Kok kamu bisa berubah sikap seperti ini? Baru setelah itu mulai pendekatan dari hati ke hati. Insya Allah dengan itu kita bisa mengajak pelan-pelan suami kita, ya, menjadi suami yang soleh, menjadi ayah yang soleh bagi anak-anaknya. Dan ingat 2 poin sebelumnya, yaitu apa? Bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan hidayah. Maka oleh karena itu mintalah hidayah tersebut untuk kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Anda mau bertanya, jika dalam keadaan anak sudah umur 3 tahun, namun orang tua baru tahu ilmu parentingnya akhir-akhir ini. Jadi anak-anak sudah terlanjur nakal, suka mukul, suka teriak-teriak ke orang tua atau orang lain. Bagaimana solusi terbaik untuk orang tua? Ya, lakukan beberapa pendekatan.
untuk usia anak 3 tahun. Karena usia anak 3 tahun ini usia di mana dia mencari jati diri. Usia anak di mana dia mencari ilmu pengetahuan untuk mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Maka perjelas identifikasi mana yang benar dan mana yang salah tersebut. Misalkan sebagaimana dicontohkan, ketika ada anak yang mungkin bukan nakal ya, tapi ya sikapnya susah diatur atau kurang sulit diatur, sulit diatur. Ketika dia memukul, maka jangan biarkan dia memukul, atau jangan biarkan dia setelah memukul itu sudah selesai, enggak. Tapi bagaimana dia bisa dijelaskan, diberitahu efek dari pukulan tersebut. Pertama, kita bisa pendekatan dengan hati ke hati. Kita jelaskan kepada anak kita bahwa memukul itu tidak baik. Ketika memukul, kita menyakiti orang yang dipukul. Ketika misalkan anak tersebut mukul kakaknya atau mukul adiknya, kita beritahu, kabarkan kepada dia, ajak dia berpikir. Bukankah mukul itu sakit? Kamu yang mukul aja sakit tangannya kan, apalagi yang dipukul. Gitu ya. Beritahu dampak yang buruk dari pukulan tersebut. Ya, insya Allah anak usia 3 tahun itu sudah mulai bisa diajak berpikir. Karena sekali lagi mereka saat itu atau di usia tersebut sedang mencari jati diri, sedang mencari tamyiz, sedang mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perbuatan yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh. Makanya ada peribahasa atau ada ungkapan yang mengatakan, banyak anak yang jurusnya itu nangis. Banyak anak yang menjadikan nangis itu sebagai jurus. Misalkan minta sesuatu ke orang tua nggak dikasih, nangis. Dijadikan nangis itu sebagai jurus untuk bisa meluluhkan hati orang tua. Nah, ini adalah kesalahan siapa? Kesalahan orang tua dalam mendidik. Seharusnya tidak seperti itu. Ketika misalkan anak tantrum, menangis, teriak-teriak, maka berikan ketegasan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Menjadikan nangis sebagai alat untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, itu adalah perbuatan yang buruk. Kondisikan mereka seperti itu. Maka insya Allah ya. Artinya ketika mereka nangis, jangan langsung dikasih. Misalkan mau coklat gitu, nangis, dia nangis sejadi-jadinya sampai tidur-tiduran misalkan di supermarket atau di minimarket. Akhirnya ini malu, nggak gitu. Jangan seperti itu. Jangan malu menerapkan pendidikan kita kepada anak walaupun di hadapan orang lain. Kan banyak tuh ya di antara kita tuh. Misalkan ada tamu, ada anak yang kurang baik sikapnya. Kemudian kita malu untuk marahin anak kita di depan orang. Ya, akhirnya kita biarkan. Jangan. Malah itu tambah aib bagi kita. Seharusnya yang kita lakukan ketika kita mendapati anak kita tidak bisa diatur, saat mungkin misalkan saat ada tamu, ini kan sering terjadi ya. Saat ada tamu, saat ada orang, kemudian dia benar-benar kurang adabnya atau sikapnya kurang baik, teriak-teriak, marah-marah dan sebagainya. Maka nasihati mereka saat itu juga. Nasihati mereka saat itu juga. Jangan nunggu nanti tamunya pulang. Tamunya nunggu pulang aja biar nggak malu, nggak gitu. Nasihati dia saat itu juga. Ya, kondisikan dia saat itu juga. Di depan orang lain nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Ya, orang lain biar tahu bahwa itu adalah cara kita mendidik anak. Dan akhirnya si anak pun akan merasa bahwa nggak bisa dipakai jurus ini kalau ada tamu datang terus minta sesuatu nggak dikasih, pakai nangis kan, orang tua pasti ngasih. Nanti nggak akan ada pikiran seperti itu. Karena si anak sudah mengetahui bahwa orang tuanya bersikap dengan sikap yang sama, tegas dengan ketegasan yang sama, marah dengan kemarahan yang sama, baik ada orang maupun tidak ada orang, baik ada tamu maupun tidak ada tamu, sehingga tidak menjadi cari perlindungan atau cari pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Baru setelah itu diajak mereka berpikir, ya, lakukan pendekatan dari hati ke hati, insya Allah hal tersebut bisa diterapkan. Ya, karena sebenarnya di antara kesalahan orang tua dalam mendidik anak, misalkan menerapkan pukulan, menerapkan hukuman fisik kepada anak itu, banyak anak-anak yang akhirnya mereka mendendam kepada orang tua karena sebab apa? Dipukul misalkan. Walaupun mungkin dipukul kakinya. Kenapa mendendam? Karena tidak ada tindak lanjut
tidak lanjut dari pukulan tersebut. Seharusnya misalkan ketika kita mukul anak kita karena sholat atau enggan sholat zuhur misalkan, terus kita pukul dia, maka setelah itu lakukan pendekatan hati ke hati dengan anak kita tersebut sehingga dia tahu, pertama dia tahu kesalahannya, dan yang kedua dia tahu cara memperbaiki kesalahannya, dan yang ketiga sikap yang harus dia lakukan. Setelahnya dia pun akan mengetahui dari pertemuan atau dari obrolan hati ke hati tersebut. Dan yang terakhir atau yang paling utama adalah bahwa anak akan merasa setelah dia dipukul kemudian didekati dari hati ke hati, dia akan merasa bahwa oh, orang tua saya mukul itu bukan karena benci, bukan karena marah, bukan karena tidak suka, tapi karena memang agar saya menjadi anak yang lebih baik. Seperti itu. Agar orang tua saya itu sayang kepada saya. Buktinya mereka mukul sebagai bentuk apa? Rasa kasih sayang agar ya anaknya menjadi anak yang baik. Ya, jadi seperti itu. Jemaah, semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki inner child yang buruk dengan orang tua. Dan saya ingin merubah pola pengasuhan kepada anak saya agar tidak terulang lagi. Tapi terkadang inner child itu suka muncul dan kadang tidak terkendali. Contoh saat anak membuat kesal, kita pengen mukul. Bagaimana caranya untuk mengendalikan tersebut? Baik. Sekali lagi tadi kembali kepada bahwa kaidah yang harus kita ingat bahwa pertama, cara pendidikan terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Sehingga mungkin tadi istilah inner child atau trauma parenting atau apalah tadi yang istilahnya itu bisa kita pupuskan, kita bisa hilangkan. Jadi poin yang pertama, kenapa kok ada inner child atau ada trauma parenting orang tua dan sebagainya? Kenapa ada muncul itu? Karena ada hal yang masih mengganjal dalam hati kita, atau rasa dendam, rasa benci, rasa tidak suka yang kita rasakan ketika kita dipukul oleh orang tua kita. Ketika dipukul oleh orang tua kita. Baik. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya pertama tadi, tanamkan dalam hati kita bahwa sebetulnya orang tua itu cara mendidiknya tercampur antara yang baik dan buruk. Namun yang paling nempel di kepala kita, yang paling terus kita ingat-ingat adalah cara pendidikan mereka yang buruk, cara pendidikan mereka yang salah kaprah dalam pembolehan memukul misalkan. Karena kalau misalkan ditanya, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang pendidikan penerapan pemukulan dalam mendidik anak? Maka anak katakan, anak termasuk orang yang setuju dengan penerapan hukuman berupa fisik, pukulan kepada anak, tapi sesuai dengan petunjuk dan batasan yang diberikan oleh syariat. Nggak boleh keluar dari batasan syariat. Misalkan, boleh kita memukul anak? Boleh. Pukul anak ketika mereka pertama melakukan perkara yang buruk dari sisi agama. Misalkan melakukan kemaksiatan atau mereka meninggalkan perkara yang wajib, sholat, ya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan kepada anak-anak untuk sholat pada usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka kalau mereka enggan melaksanakan sholat ketika berusia 10 tahun. Lihat, dalam Islam pun ada konsep pemukulan. Namun konsep pemukulannya itu ada tahapan-tahapan atau ada doabit atau ada aturan-aturan mainnya, ada SOP-nya, ya. Yang pertama, ketika kita ingin menerapkan pemukulan anak usia 10 tahun, maka introspeksi diri kita. Kenapa anak kita harus dipukul di usia 10 tahun? Apakah kita sudah benar-benar mengingatkan mereka dari usia 7 tahun sampai 10 tahun atau belum? Karena kalau misalkan kita hitung, jemaah, ya silakan coba dibuka kalkulator, ya. Dibuka kalkulator. Silakan buka kalkulator, kemudian kita coba hitung. Ya, misalkan kita lihat tadi, nasihati atau ingatkan, perintahkan anak untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Pukul anak ketika usia berapa? 10 tahun. Berarti di situ ada rentang waktu berapa tahun? 3 tahun, 8, 9, 10 ya. 3 tahun. Oh, iya. 3 tahun itu ada berapa hari?
Satu hari ada berapa? Berapa hari? Ada 365 hari. Sekitar itu ya. 365 hari. Berarti selama 3 tahun, 365 kali 3 tahun, berarti ada 1095 hari. Ya, ini hari yang dilalui oleh kita ketika kita mendidik anak untuk melaksanakan sholat, mulai dari dia melaksanakan sholat di umur 7 tahun atau diperintahkan untuk melaksanakan sholat benar-benar di umur 7 tahun sampai 10 tahun boleh dipukul. Berarti ada 1095 hari. Satu hari ada berapa kali sholat? Satu hari itu ada 5 kali sholat. Ya. Maka kalau kita setiap sholat memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, setiap waktu sholat dari usia 7 tahun atau bahkan kurang dari 7 tahun, kita perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat, setiap datang waktu sholat, maka setidaknya kita merintahkan mereka, kalau satu kali saja merintahkan di waktu sholat, setiap waktu sholat memerintahkan satu kali saja mereka untuk melaksanakan sholat, perintahnya hanya satu kali, maka kita akan dapati ada 5.475 perintah. Bagaimana kalau misalkan satu kali sholat itu kita perintahkan 3, 4, 5, 6, 10 kali. Lebih banyak lagi. Maka kalau jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah, seberapa bebal si anak kita itu sampai gak mau menerima perintah? Insya Allah kalau kita istiqomah akan terbiasa mereka. Akhirnya di usia 10 tahun, kemungkinan besar anak tidak perlu lagi diperintah untuk sholat. Dengar azan langsung sholat. Karena sudah mendapatkan perintah sholat setidaknya 5.475 kali selama satu tahun. Ini kalau sekali lagi asumsinya 1 kali sholat, 1 kali perintah. Kalau lebih dari itu akan lebih banyak lagi pengulangan perintah sholat itu. Sekali lagi, seberapa bebal anak kita untuk tidak menerima perintah sholat tadi yang kita perintahkan. Maka dengan itu pembiasaan. Pembiasaan. Maka gimana Ustaz dengan setelah itu baru kalau sudah 10 tahun masih nggak mau sholat, berarti boleh dipukul. Bagaimana pemukulannya Ustaz? Apakah wajah, kepala, punggung, perut? Ya. Maka kita katakan pemukulan yang dibolehkan dalam syariat itu adalah yang pertama, tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, tidak boleh memukul anggota badan yang berbahaya, bagian tubuh yang bahaya. Yang ketiga, pemukulan tidak boleh muncul dari sebab kebencian. Karena kalau misalkan kita mukul anak kita karena benci atau karena marah, karena kesal, itu bukan bagian dari pendidikan. Maka yang harus kita lakukan ketika kita mukul anak kita, maka kita niatkan untuk mendidik mereka. Ya, jadi tidak muncul karena kebencian, tapi memukul karena untuk mendidik anak-anak kita. Maka insya Allah, ya walaupun dipukul sekeras apapun di betis, misalkan itu, betis, maka insya Allah anak tidak akan memiliki inner child tadi yang disebutkan oleh orang tua. Ya, tidak memiliki inner child yang disebutkan oleh orang tua, atau trauma parenting yang dilakukan oleh orang tua dahulu. Nah, setelah dipukul apa yang dilakukan? Ajak ngobrol, teman-teman. Itu yang poin yang miss. Itu poin yang suka dilupakan. Setelah kita memerintahkan mereka sholat, setelah kita mukul mereka karena nggak mau sholat, setelah itu ajak ngobrol. Itu yang suka lupa kita. Setelah kita marah tuh udah tinggalin anak tuh. Nggak, salah itu. Yang harus kita lakukan apa? Setelah kita marah kepada anak kita, langsung kita ajak ngobrol. Baru ditanya, nah, tadi Umi marah kenapa? Coba, menurut Ade, Umi marah kenapa? Abi marah kenapa? Ayah marah kenapa? Ibu marah kenapa? Karena ini. Kira-kira yang salah siapa? Ade atau ibu? Atau Umi? Ade, Umi. Terus Umi marah ke Ade itu karena nggak suka atau karena apa? Karena sayang. Karena sayang. Jadi akhirnya diajak ngobrol itu, insya Allah dengan itu anak akan merasa plong dadanya, plong hatinya, dan tidak akan memiliki rasa dendam yang sampai akhirnya memunculkan tadi inner child dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ya, 2 lagi ya, karena di sini sudah lewat waktu asar ini.
Izin bertanya Ustaz, apakah mendiamkan anak ketika nangis termasuk kekerasan? Ketika anak tantrum, saya dan suami berdiam di kamar dengan anak-anak sampai anak tenang. Dan ini lama, bisa lebih dari 30 menit, bahkan 1 jam. Apa ada solusi lain Ustaz, selain yang anak dan suami terapkan? Baik. Menghadapi tantrum, anak yang tantrum atau ngamuk-ngamuk gitu ya, itu ada beberapa cara. Dan ini nggak bisa diterapkan di setiap keadaan. Ada satu keadaan yang membutuhkan kita biarkan dia melampiaskan, menyelesaikan kemarahannya atau menyelesaikan tantrumnya itu. Sampai dia benar-benar selesai terluapkan emosinya. Nah ini sebagaimana juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika kita mendapati ada anak kita menangis, maka jangan langsung diamkan dia. Tapi biarkan dia menangis dulu. Agar dia bisa melampiaskan dulu kemarahannya. Agar dia bisa melampiaskan dulu rasa sedih dan rasa ingin menangisnya itu, sehingga dia punya mental yang kuat nanti. Jadi bukan karena dia sering nangis jadi akhirnya cengeng, tidak ya. Tapi sekali lagi tidak bisa diterapkan setiap waktu, tidak. Ada saatnya ketika anak tantrum harus kita diamkan ya. Jadi ada saatnya anak dibiarkan dulu sampai selesai dulu, sampai keluar semua emosinya, sampai keluar semua kesedihannya. Setelah itu baru kita ajak diam. Tapi bisa jadi dalam satu keadaan yang lain, anak ketika tantrum harus langsung didiamkan. Misalkan kalau tantrum di tengah jalan, atau di mall gitu ya, atau di supermarket, tantrum, nangis, harus kita diamkan langsung. Biar dia tahu bahwa, apa yang dia lakukan itu salah. Ya, kalau itu salah ya, kalau yang dilakukan salah. Iya. Jadi menghadapi anak tantrum itu ada beberapa cara. Tadi pertama yang ditanyakan oleh penanya, insya Allah itu ya sudah bisa diterapkan ya. Namun berikan waktu jeda. Misalkan anak nangis, udah kamu mau nangis silakan nangis. Umi kasih 30 menit. Setelah 30 menit harus berhenti. Ya, harus berhenti sehingga tidak jadi jurus untuk alat yang dia gunakan untuk meluluhkan hati orang tuanya. Gitu ya. Tapi tadi sekali lagi, kita ada waktunya kita biarkan, ada waktunya kita diamkan. Cara mendiamkannya gimana Ustaz? Salah satunya kalau misalkan anaknya masih kecil, ajak dia melihat ke atas. Ya. Misalkan di atas ada lampu, tuh lihat lampu. Insya Allah anak yang di bawah 3 tahun biasanya ketika diterapkan seperti itu, anak akan lebih mudah untuk diam nangisnya. Karena anak itu akan mudah lupa. Anak yang umur 3 tahun ke bawah itu mudah lupa terhadap sebab dia menangis itu kenapa. Itu caranya begitu. Jadi bisa lihat atas, itu ada burung. Kalau benar ada burung, jangan bohong. Tapi ya, kalau nggak ada, itu ada cicak lewat. Benar ada cicak, kelihatan. Nanti dia akan diam. Itu kalau anak di bawah 3 tahun. Kalau anak di atas 3 tahun tadi dengan penjelasan atau dengan peringatan. Misalkan dia tantrum ngamuk-ngamuk, langsung suruh diam atau Umi bawa keluar, gak ada masalah itu. Ya. Dan ketika diberikan sebuah tanda kutip ancaman atau punishment, maka laksanakan kalau dia tidak melakukannya. Karena ada sebagian anak yang ngamuk-ngamuk tantrum itu, kenapa sebabnya? Karena sebagian orang tua atau sebagian kita itu nggak menerapkan apa yang tanda kutip diancamkan ke anak. Misalkan tadi, kalau ribut kamu sama Umi dikeluarkan, atau kalau kamu nangis terus Umi keluarkan. Nangis terus 2 jam 3 jam nggak dikeluarkan, dia tahu bohong, paling itu ngancem doang ya. Sebetulnya nggak akan dikeluarkan. Akhirnya dia punya cara untuk menaklukkan orang tuanya. Nah ini ya, jadi kalau kita menetapkan sesuatu, maka terapkan sehingga anak tahu bahwa kita memang sungguh-sungguh dengan ucapan yang kita ucapkan. Ini mungkin apa yang bisa kita bahas.